Pak Hasyim Rayhan, sarjana hukum, terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang ada di Polres Maluku Tenggara, sampai sejauh mana penanganan proses penyidikan kasus ini? Ya Pak Neri, kalau tanya sejauh mana proses ini ditangani oleh kepolisian, baru hari ini saya koordinasi dengan Kanit Pak Sudarmono bahwa kasusnya sudah digelar, artinya sudah ditutup. Tutup dengan syarat bahwa dengan jawaban bahwa saudara pelapor tidak memiliki bukti yang kuat, itu artinya gugur. Ya. Dengan otomatis saya berharap kepada pihak kepolisian untuk segera mempercepat laporan-laporan yang pernah saya laporkan terkait dengan pelanggaran undang-undang IT atau ITE. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga mau berencana mau melaporkan ada beberapa hal terkait dengan permasalahan ini. Dan oleh karena itu ya saya berharap kepada pihak kepolisian dan berterima kasih karena sudah menyelesaikan perkara ini dengan baik. Tapi masih menurut saya masih juga ada persoalan yang perlu harus kita sama-sama kawal, yaitu paling tidak mempercepat laporan saya kepada yang bersangkutan. Karena saya rencana Pak Neri ada beberapa hal. Yang pertama, undang-undang ITE itu penting. Yang kedua, penyebaran surat-surat kepada pejabat negara, itu juga ada satu pasal yang menurut saya bisa manfaatkan itu untuk melapor yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pemufakatan jahat, skenario penjahat yang akan mengatur perkara-perkara. Yaitu ada dua perkara yang saya simak dalam rekaman itu, menurut saya itu sebaiknya dan sebetulnya tidak boleh sama sekali, iya kan? Dan oleh karena itu tiga ini kemudian ditambah dengan satu kasus lagi, yaitu kasus yang menurut saya hampir mirip, yaitu kasus jasa atau suket palsu. Jadi ya Pak Neri, dunia ini kan belum kiamat. Hari ini dan seterusnya saya mulai melakukan menyampaikan laporan-laporan itu. Jadi saya juga sudah mengingatkan kepada Partai Demokrat, kemudian keluarga, kemudian teman-teman DPR, kemudian dari universitas, saya sudah sampaikan agar bersabar karena kasus ini masih dalam proses menunggu kepastiannya. Jadi alhamdulillah hari ini saya mendapat jawaban bahwa sudah ditutup resmi dari Pak Kanit, dan oleh karena itu hari ini juga saya mulai menyiapkan data dan dokumen untuk bisa melapor balik yang bersangkutan. Oke, mungkin bisa diperjelas kasusnya ditutup seperti apa? Kasusnya ditutup itu yang pertama karena yang bersangkutan hanya menyampaikan fitnah secara terang-terangan, terbuka, tertulis, publikasi pada semua orang. Ditutup karena yang bersangkutan menfitnah bahwa saya menggunakan jasa palsu, Pak Neri. Padahal sesungguhnya saya justru malah menduga, ya kan, jangan sampai yang bersangkutan semacam tidak suka dengan kelebihan atau tidak suka dengan keberhasilan orang sehingga sengaja menjatuhkan orang secara politik. Ataukah cara lain saya tidak tahu. Tapi otomatis bahwa dugaan yang bersangkutan menurut saya itu sangat merugikan saya secara politik, secara sosial. Jadi saya korban ada berapa hal dalam kasus ini. Oke, apakah Bapak sudah menerima surat penghentian penyidikan dalam ini surat SP3-nya, Pak? Surat resmi Pak Neri itu saya komunikasi dengan Pak Kanit. Beliau lagi sakit, Pak Sudarmono, dan insya Allah beliau kembali mungkin sehari dua akan menyampaikan kepada saya untuk bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Paling tidak saya informasikan kepada teman-teman semuanya, termasuk keluarga, bahwa kasus ini sudah berakhir dengan tidak ada bukti dari saudara pelapor. Karena bukti-bukti yang saya miliki itu jasa aslinya saya sudah serahkan. Kemudian kedua virtualnya sudah, kemudian dokumen-dokumen lainnya juga semuanya sudah diserahkan kepada penyidik pada beberapa waktu yang lalu. Oke, mungkin
harapan Bapak terkait dengan penanganan kasus-kasus yang sudah dilaporkan, Pak? Kasus-kasus yang saya laporkan kan Pak Neri ada 4. Ya, Satu yaitu pelanggaran IT, Ya. itu sudah saya laporkan. Tinggal 3-nya belum. 3 ini belum sambil menunggu surat itu. ya, Surat resmi dari pihak kepolisian tentang perkara itu baru saya laporkan 3 hal. Dan Pak Neri insya Allah 4 perkara ini saya akan hadapi dengan legowo, dengan tenang. Karena ini jujur saja kurang lebih 7 bulan saya disudutkan dengan berbagai macam hal. Pertama, saya dirugikan secara material. Yang kedua, saya korban sebagai politisi, ya kan? Yang ketiga, saya ini korban sosial. Nah, itu. Jadi mungkin hal-hal itulah akan nanti saya runutkan dalam satu berkas, akan saya sampaikan ke pihak keluarga, kepolisian, pihak partai maupun teman-teman, kemudian secara saya sampaikan kepada pihak universitas yang terkait dengan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Berarti tidak ada penyelesaian keluarga ya? Oh, tidak ada, Pak. Orang penyelesaian keluarga itu ada kecuali orang meninggal. Iya kan? Orang meninggal saja yang bisa orang menyelesaikan kekeluargaan. Ini kan orang semua masih sehat-sehat. Jadi tidak ada kata penyelesaian kekeluargaan, tidak ada di sini. Kecuali maut saja yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau normal-normal seperti ini kita hadapi, karena hidup kita ini hadapi masalah. Ya kan? Saya pikir saya hari ini dan seterusnya saya lega untuk hadapi beberapa perkara, 4 perkara yang saya sampaikan tadi. Saya akan hadapi dengan serius. Jadi yang bersangkutan jangan main-main. Ini berhadapan dengan HYR, Ketua Partai Demokrat, yang bukan kalau cerita ya, saya ini pimpinan partai politik yang paling tua di kota Lombok Tenggara, Pak Neri. Ya kan? Dan termasuk anggota DPRD yang tertua saya. Pimpin partai politik tertua, termasuk saya, jadi saya hadapi ini dengan elegan insya Allah, Pak Neri. Jadi jangan main-main. Yang bersangkutan jangan main, karena ini negara hukum. Siapa yang akan berbuat dia harus bertanggung jawab. Tidak ada alasan untuk kata damai dalam perkara ini, tidak ada. Cerita keluarga, tidak ada hubungan keluarga. Cerita kerjasama, tidak ada urusan kerjasama. Cerita apa lagi kira-kira? Tidak ada hubungan sama yang bersangkutan. Tidak ada hubungan apa-apa. Dan oleh karena itu, hanya satu hal yang kita lakukan adalah tuntut keadilan. Siapa yang salah, dia harus bertanggung jawab. Kan begitu. Hukumnya apa? Dipenjarakan. Tidak ada tempat lain yang harus mengadili orang kecuali penjara yang mengadili orang di situ. Jadi damai menurut saya pribadi, tidak ada kata damai dalam perkara-perkara akan saya laporkan itu. Makan kenyang-kenyang, tidur kenyang-kenyang, dan pikirkan apa yang saya sampaikan ini. Iya kan? Karena saya politisi murni. Iya kan? Saya politisi murni, tidak disogok, tidak dibayar, tidak dibesarkan oleh siapapun. Saya besar karena niat dan kerja saya sendiri. Jadi dengan kebesaran saya pribadi ini, siapapun akan melawan, saya akan berhadapan dengan siapapun. Tapi saya yakin keadilan akan berada pada saya dengan keluarga dan teman-teman. Begitu, Pak Neri.